Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Wahyu Afrizal, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama 2025 di LPSTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 200972500047. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Ini KTP saya. Dan ini kartu ujian saya. Sekian perkenalan dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ya nabi. Ya alhamdulillah, marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa bertemu di kelas ini untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari umat yang jahiliyah menuju umat yang Islamiyah. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah anak-anak sekalian, pada hari ini kita bisa bertemu ya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran kita untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila ya. Nah, untuk memulai kegiatan belajar kita ini ya, marilah kita berdoa ya, agar apa yang kita lakukan ini kita sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dalam hati, mulai. Ya, selesai. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai juga di sini Pak Guru akan melihat ya siapa yang hadir, siapa yang nggak hadir di kelas ini ya. Nanti yang Pak Guru sebutkan namanya langsung mengucapkan aku siap belajar gitu ya. Asbiani Hasna Syarida, Anggun Aulia Firmansyah, salah namanya ya. Arfan Atala Rahman, aku siap belajar. Baik, Ali Zera. Oh, dia sakit. Sakit apa ini? Demam. Semoga dia lekas sembuh ya. Baik, Ali Zera ya. Baik, Sarlis. Semangat ya, Sarlis ya. Udah aku siap belajar. Baik, Urfa Hidayati. Aku siap belajar. Nah, gitu. Semangat kemerdekaan 17 ini. Karenina Putri Yundania. Aku siap belajar. Jangan ketawa-ketawa lagi, Yundania harus fokus ya. Fokus dengan masa depan yang cerah. Dia Ulhaq Indriati. Aku siap belajar. Semangat ya Indria. Fadila Muhammad Azmi. Pakai apa ini? Dia udah kenapa? Udah dijenguk ini ya belum? Kalau dia lebih dari 3 hari nggak mau jenguk gitu namanya. Nabi itu, dia sakit mata jadi jenguk. Ya. Galia Kusumawati Ikhwan. Aku siap belajar. Tanya sebelum kita mulai ini ya, ini duduknya masih ada yang belum bagus ini. Ini maju dulu ya, Aka, sini itu Aka, sama itu. Ini sama Naim, ya. Oh ya Abi ya. Terus ini luruskan juga meja kursinya ini ya. Yang lurus, hati dan pikiran. Lurusin. Pelajaran. Lurus. Nah. Nah, jadi di sana ya. Ya. Siap belajar. Nah, ini. Oke, silakan duduk. Agak
meningkatkan rasa nasionalisme kita ya. Sebagai warga negara Indonesia, kita akan menyanyikan lagu ini ya. Lagu yang berjudul Indonesia Pusaka ya. Nanti kita akan nyanyikan sama-sama ya, Ustaz ya. Kalau punya videonya ya. Jadi kita dulu. Oke, semuanya berdiri ya. Ambil tangan di dadanya nanti ini ya. Satu. Ada suaranya, Pak. Oke, terus sekalian ya, tadi sudah kita menyanyi, semoga itu bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita, semakin cinta kepada negara kita ini ya. Nah, selanjutnya di sini ya, anak sekalian, ini menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Apa itu? Nah, ini ada beberapa ya. Yang pertama, nanti diharapkan setelah belajar ini nanti mampu menyentuh perubahan konstitusi di Indonesia. Yang berikutnya, mendeskripsikan sebab dan akibat ya dari setiap pergantian konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang ketiga itu menganalisis karakteristik ya dari setiap konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang keempat, menyajikan hasil analisis dalam bentuk garis waktu dan timeline ya. Terus kemudian kita ke nanti ya. Ini akan kita gunakan model pembelajarannya ya, model pembelajaran industri. Jadi dua tinggal, dua pergi, ya, dua berkunjung lah gitu ya. Adapun langkah-langkah ini nanti, pertama, Pak Guru akan membagi kelas ini ya, menjadi beberapa kelompok, ya, kayaknya nanti menjadi 4 kelompok aja kah ya. Nah, masing-masing kelompok isinya sekitar 5, 6 atau 7 sampai 8 orang nanti ya, tergantung jumlah kelasnya gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah kalian membentuk kelompok, ditentukan di kelompoknya itu siapa yang menjadi tim ahli, siapa yang menjadi tim tamu di kelompoknya. Nah, tim ahli bertugas untuk menjelaskan materi yang didapatkan kelompoknya kepada tim tamu. Nah, tim tamu tugasnya nanti ya menerima informasi, ya, dia menulis informasi yang bisa didapat dari kelompok lain. Kemudian juga dia bertanya jika ada hal-hal yang belum dimengerti dari informasi yang disampaikan oleh tim ahli. Nah, adapun nanti hal-hal yang dinilai pada proses pembelajaran ini, ya, yang pertama dari sikapnya dalam proses pembelajaran ini saya mengambil sikap dari profil pelajar Pancasila. Ya, ada yang bernalar kritis, ada yang berkebijakan global, sama man. Kemudian ada nanti kita akan mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya nanti di sini Pak Guru buat dalam bentuk ILKPD dengan memanfaatkan website yang bernama Live. Ya, LKPD-nya ini bisa ada suaranya, bisa digerak-gerakkan, ada macam-macam soalnya nanti ini ya. Insyaallah akan menarik dan seru. Ya. Nah, LKPD-nya ini nanti dia berbasis online ya. Kalian akan scan pakai HP kalian di barcode yang akan Pak Guru tampilkan nanti. Oke, lanjut terus. Nah, oke sekarang anak-anak sekalian, nah ini ya kita masuk ke pertanyaan pemantiknya yang akan mengantarkan kita ke materi yang akan kita pelajari. Ya nanti ya. Nah ini pertanyaannya ini ya, yaitu apa yang menjadikan sebuah negara yang besar ya seperti Indonesia ini bisa bersatu dan teratur. Oke, apa bisa katakan? Nah, oke, turun, hukum. Terus ini apa? Kekeluargaan. Terus
Adanya persatuan, norma, peraturan, aturan main, ya, ketentuan. Ya, dari semua jawabannya itu saya rasa sudah bagus semua ya. Pertama sudah kita semua ya. Murid Mas 2 ini siapa dulu gurunya itu? Siapa namanya itu ya? Nah, ini tadi ya. Jadi negara besar seperti Indonesia, ya, kenapa harus diatur? Biar baik negara ini, biar arah dan tujuannya itu apa yang menjadi cita-cita dari negara ini bisa ya. Nah, dan cita-cita dari negara itu biasanya ada pada konstitusi. Nah, di mana pada saat ini konstitusi yang berlaku di negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tapi nanti ya, dalam masa dari tahun 1945 sampai sekarang ini ada beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian kelompoknya. Yang kita namanya langsung berhitung ya. Setelah kalian gabung dengan kelompok masing-masing, silahkan dipelajari materi dengan kelompoknya masing-masing ya. Dan juga di dalam kelompok itu ditentukan siapa yang akan menjadi tim ahli, siapa yang akan menjadi tim tamu. Kalau jumlahnya 8 berarti 4 yang pergi, kalau jumlahnya 7 berarti 3 yang pergi ya. Kalau bisa dia cowok-cowok, cowok-cewek gitu ya. Jadi heterogen di kelompoknya. Oke, silakan sambil diskusi sambil ditentukan ya siapa yang pergi, siapa yang tinggal. Silakan. Oke ya, kita akan mulai untuk punya kelompoknya ya. Nanti untuk pertama kelompok 1 akan ke kelompok 2, kelompok 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Oke, silakan dimulai. Nah, kenapa ke 4? Oh, menulisnya juga ya biar dicatat poin-poin materinya. Nah, terus sebelum aman kemudian baru benar kesatuan rasa dalam diri atur dan PRN Kita mengalir aja penjelasannya ya. Setelah kita lalui sesi industri, sekarang kita akan ceritakan ya apa yang didapat dari hasil kunjungannya. Tenang dulu ya semua. Apa yang didapatkan dari hasil kunjungannya itu. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 diceritakan. Di sebelah sana aja langsung berdiri ya. Apa yang didapat dari kelompok yang lain, silakan disampaikan. Pertama yang saya dapat dari kelompok 2 itu dia membahas tentang UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 yang disahkan pada tanggal 14 Agustus 1950 dan mulai berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Isi dari UUDS itu sendiri ada mukadimah yang terdiri dari 4 alinea, batang tubuh yang terdiri dari 6 bab dan 14 pasal, dengan bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan itu republik, dan sistem pemerintahannya parlementer. Di UUDS ini terjadi banyak perpindahan kabinet dengan adanya 7 kabinet. Yang pertama itu ada kabinet Natsir, yang kedua Sukiman, yang ketiga Wiloko, yang keempat Ali Sastro Wijoyo,
Yang kelima Burhanuddin Farahap. Iya. Lagi. Yang keenam Juanda, yang terakhir itu ada Ali. Nah, dari banyaknya perpindahan kabinet ini itu menyebabkan adanya ketidakpuasan masyarakat kepada pusat. Itu yang saya dapatkan dari kelompok. Oke, cukup. Lanjut kelompok 2. PPKI dibentuklah PPKI dan ditugaskan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, bentuk negaranya itu negara kesatuan, sama bentuk pemerintahannya itu pemerintahan republik. Oke, terima kasih ya. Kita bukaan ya, untuk kelompok ya. Nah, sudah kita lalui bersama tadi ya sesi cerita kelompok ya. Sekarang kita lanjut ini. Nah, kita akan ice breaking ini ya. Silakan semua. Ya, silakan semua. Nah, ternyata ada penjawab pertanyaan ini ya. Jadinya yang bisa silakan angkat tangan nanti ya. Kalau merah lanjut, kalau hijau berhenti. Apakah itu? Ada yang bisa angkat tangan? Lampu merah. Lampu merah. Terus? Ayo lampu hijau. Terus? Ayo jawab. Silakan. Apa? Iya belum. Rambu lalu lintas. Lampu lintas. Orang nyebrang di lampu merah. Orang nyebrang di lampu merah. Oh ya. Jelaskan. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Oh, ada ya. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, akan teman. Kalau ada hijau, ya tapi kita lihat ya. Oke, lanjut pertanyaan kedua ya. Sungai apa yang tidak pernah ada airnya? Ayo kenalan yang Sungai surut. Sungai surut. Sungai kekeringan. Sungai kekeringan. Sungai apa? Ya apa ini? Tidak ada sungai yang tak tadi. Oh, tidak ada airnya. Apa? Ayo, jangan malu-malu. Silakan jawab. Apa ini? Sungai ya? Dikurat. Sungai yang dikurat. Siapa yang buat sungai? Bukan kerjaan banget ya. Jangan Sungai kering. Ya, ayo apa ini? Oke, nggak tahu ya, kita lihat ya. Jawabannya sungai yang ada. Lagi. Oke, kita ini breakingnya ya, semoga bisa mencairkan masalahnya dalam waktu yang diperlukan. Kita lanjut. Nah, silakan dikeluarkan HP-nya sekarang ini ada lembar kerjanya ya, silakan di scan itu nanti ada LKPD-nya di HP saya coba di kolom. silakan di scan ini ya. Ya. Mana HP saya Nuna? Di kolom. Di kolom. Jam ke-6 telah selesai. Saatnya memasuki jam Nah, itu soal itu ada beberapa jenis soal ya. Nah, untuk tulis namanya itu ya, perhatikan cara pengerjaannya ya. Namanya itu ditulis ya, nama titik dua. Lagi tulis kayak gitu ya, biar tidak salah ya. Nama ikutin begitu. Anunya, apakah di huruf besar atau huruf kecilnya ini ikutin kayak gitu juga ya. Nama titik dua, misalnya ngurul ya. Terus kelas, nah kelas binasa ya. Terus nomor urutnya, nomor berapa kalau absennya itu ya, apakah 1, 2, 3 dan seterusnya ya.
Nah, nanti di sana ada beberapa jenis soal ya. Seperti biasa ada soal yang dengar suara satu orang di situ ya. Suara siapa Pak di sana? Mungkin suara siapa? Siapa didengarin? Suara siapa itu? Nah, kalau udah dengar suaranya dan tahu jawabannya, silakan jawab di kotak yang warna hijau itu ya. Warna hijau dan biru kotaknya, jangan lupa itu. Hijau ya. Nah, ini nanti ada suaranya nanti itu. Nah, suara siapa mungkin itu ya? Suara A kayaknya itu. Nah, kemudian setelah ada soal yang suara itu, nanti juga ada soal benar salah ya. Cara jawabnya gampang banget. Tinggal klik yang bagian ujung dari soal pernyataan itu muncul, nanti disuruh milih benar atau salah. Ini salah satu aja karena nggak bisa pilih salah dua kan ya. Nah, terus setelah soal benar salah ada soal PG juga ya. Cara menjawab soal PG-nya itu tinggal mengklik mana yang menjadi opsi jawaban menurutmu di opsinya ya. Kalau udah berubah warna berarti kalian udah pilih jawaban. Kemudian berikutnya ada soal drag and drop ya. Nah, ada pernyataan di bawahnya itu ada kotak-kotak hijau itu, nah nanti ditarik ke mana yang pernyataan yang pernah sesuai sama kotak-kotak itu ya, diarahkan pakai tanganmu. Oke, silakan dikerjakan ya. Kalau udah jadi nanti ya finish nama terus sama lagi kelas sama pelajarannya Pendidikan Pancasila finish. Nah, kemudian lihat nilainya di lembar yang pertama, kemudian nilainya itu di screenshot dia kirim ke grup WhatsApp kita ya, biar Pak Guru bisa mengkonfirmasi dan mencatat nilai kalian nanti ya. Nah, oke, anak-anak sekalian ya, tadi sudah kita mengerjakan LKPD-nya ya, juga kita kan juga sudah ada hasilnya di grup WhatsApp kita ya. Nanti itu menjadi panduan Pak Guru ya untuk mengkonfirmasi nilai kalian ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya kegiatan kita ini. Masih ada beberapa kegiatan. Nah, kita akan refleksi ini ya. Ada pun beberapa pertanyaan refleksinya. Yang pertama, apa pelajaran yang didapatkan pada pembelajaran hari ini ya. Kemudian yang kedua, bagaimana menurutmu proses pembelajaran hari ini? Apakah dia menyenangkan, apakah seru, apa kan silakan ya. Terus yang ketiga, apa yang perlu dilakukan supaya pembelajaran pada pertemuan berikutnya lebih menarik dari yang sekarang ya. Oke, silakan. Siapa yang silakan Anda lain silakan berdiri ya. Jadi pertanyaannya, apa pelajaran didapatkan pada pembelajaran hari ini? Bahwa saya selama belajar ini dapat memahami bahwa konstitusi itu bersifat dinamis, harus dijaga untuk terwujudnya negara yang adil dan demokratis. Lalu yang kedua, bagaimana menurut proses pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena dibantu oleh dengan diskusi dan tanya jawab sehingga membantu pemahaman saya dalam mempelajari PKN. Lalu apa yang akan dilakukan supaya pembelajaran bentuknya lebih baik? Yaitu tentunya yang seperti saya beritahukan bahwa tadi adalah diskusi dan tanya jawab. Karena dapat bertukar pendapat dan memperdalam pemahaman sehingga menumbuhkan sikap demokratis untuk dari PPKN. Oke, terima kasih ya Ananda Laila Umi Maturoh ya. Kita berikan tepuk tangan ya. Oke, lagi satu. Siapa ini? Lagi satu. Lagi satu. Jadi adapun pembelajaran yang kita dapat dari hari ini, menurut kesimpulan saya yaitu konstitusi itu sangat diperlukan oleh sebuah negara, di mana konstitusi ini digunakan untuk mengatur penyelenggaraan negara agar kehidupan bernegara dapat berjalan dengan baik. Kemudian adapun fungsi lainnya itu mengatur pemerintahan negara serta mengatur hak-hak warga negaranya. Terus yang kedua, bagaimana menurut saya proses pembelajaran hari ini? Menurut saya pribadi, pembelajaran hari ini sangat melatih kita untuk berpikir kritis dan berpikir cepat. Jadi menyenangkan dan
seru lah gitu. Terus apa yang Serunya itu di mana? Serunya apa yang serunya itu? Serunya itu kayak kita dipaksa berpikir cepat, jadi kan dikasih waktu untuk bertanya kepada kelompok lain, mendengarkan penjelasan kepada kelompok lain, dan di situ letak serunya. Ya, terus? Oke, yang ketiga itu apa yang akan dilakukan supaya pembelajaran berikutnya lebih baik. Jadi mungkin yang perlu ditingkatkan yaitu kedisiplinan siswanya. Tadi saya lihat waktu pembagian kelompok itu masih ada yang kebingungan, terus juga tidak gesit gitu. Jadi kedepannya itu kedisiplinan siswanya ditingkatkan. Juga kayak ice breaking dan sebagainya itu perlu ditambah dan dijadikan lebih baik. Oke, siap ya. Oke, terima kasih ya. Oke, sudah kita lalui bersama tadi ya refleksi pembelajaran kita ya. Bagus tadi ya, bisa lanjut. Terus, nah, tadi gitu ya. Jadi di sini ada sekalian tentang konstitusi Indonesia itu ya. Jadi harus simpulkan di sini ada beberapa konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama dulu di awal kemerdekaan itu pernah berlaku Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 14 Agustus itu. Nah, kemudian juga pernah berlaku juga Konstitusi Republik Indonesia Serikat sebagai hasil dari konferensi meja bulan. Kemudian setelah itu, setelah pergi Belanda karena sudah merdeka, berlaku nanti UUDS ya, atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai pengganti konstitusi RIS. Nah, kemudian di antara tahun 1950 sampai dengan 1959 itu terjadi pemilu yang pertama di Indonesia ya. Pada tahun 1955 di sana itu pada waktu itu ya. Nah, pemilu yang pada tahun 1955 ini dilakukan ya pada waktu itu untuk memilih anggota DPR waktu itu ya, sama anggota Badan Konstituante ya. Kalau anggota DPR kan tugasnya berfungsi sebagai wakil rakyat kita ya. Nah, kalau Badan Konstituante tugasnya untuk berfungsi untuk membuat undang-undang yang baru. Kan yang dipakai UUDS kan undang-undang sementara. Kita belum punya undang-undang yang sifatnya tetap. Nah, jadi dibentuklah badan yang namanya Badan Konstituante yang bertugas membuat undang-undang. Nah, setelah bekerja ya, Badan Konstituante ini dari tahun 55 dibentuk 55, 56, 57, 58. Ternyata setelah di 58 itu Badan Konstituante itu dia gagal. Tidak ada undang-undang yang baru yang didapatkan. Penyebab gagalnya karena tadi itu ada sering ganti kabinet, macam-macam ya, banyak kemauan, banyak ide, banyak pendapat, akhirnya nggak bisa membuat undang-undang yang baru sehingga negara Indonesia seperti ada konflik, ada kisruh perekonomian turun waktu itu ya. Sehingga itulah yang memaksa Presiden Insinyur Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juni tahun 1949 yang intinya ya membubarkan Badan Konstituante ya, pembentukan MPRS dan DPRS ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah dikeluarkan dekret Presiden ini, kembali kita menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di mana pada tahun 1998-nya Undang-Undang 45 ini diamandemen ya, dilakukan perubahan pasal-pasal yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, itu diamandemen, diperbaharui agar dia sesuai dengan perkembangan. Oke, ini kesimpulannya jadi ya. Semoga itu bisa dimungkinkan. Ada yang bertanya? Oke, alhamdulillah ada ya. Nah, untuk selanjutnya nanti ya, tadi untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas tentang tata pembentukan perundang-undangan nasional ya, apa saja peraturan-peraturan yang ada di negara kita ini ya. Nah, itu di pertemuan selanjutnya akan kita bahas ya. Dan juga nanti ya, juga akan Pak Guru berikan tes soal sumatifnya untuk bab ini biar kalian bisa mengerti dan memahami ya apa yang menjadi ya tujuan dari pembelajaran itu. Bisa Pak Guru lihat apa siapa yang sudah lulus KKM-nya dan apa siapa yang belum. Nah, itu dari Pak Guru ya. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, mari kita tutup ya pembelajaran kita pada hari ini ya dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis ya. Alhamdulillah.
wabarakatuh.